ngapain basket, bakar duit aja, rugi. Ini udah untung loh, ini ada orang yang mau bakar uang buat basket, datang segala macam. Saya bingung, kenapa begitu? Saya bilang, karena saya berpikirannya berbeda gitu loh. Kalau orang jual basket itu pasti bakar duit. Saya jual emotion. That is different thing ya. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast. Hari ini semoga semuanya sehat dan kuat ya, karena memang kondisi kita Indonesia masih seperti ini. Nah, hari ini nih kita akan kedatangan tamu yang spesial banget. Tapi sebelumnya seperti biasa, gua Idan akan ditemani oleh baju biru, siapa namanya? Antun. Topi As, Oakland Ace. Dimas Muhari. Ya, hari ini tuh Santun Dimas kita akan ditemani oleh sosok ya relatif baru di dunia basket Indonesia. Membuat beberapa gebrakannya keren-keren, tapi juga ada yang katanya kontroversial. Tapi nanti kita langsung ngobrolnya sama orangnya. Selamat datang di Main Basket Podcast. Silakan tampil. Yoi, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Erik Herlangga. Apa kabar? Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar? Sehat ya Pak Erik ya? Sehat. Alhamdulillah. Tapi saya minta maaf nih, di sini hujan. Oh iya. Mudah-mudahan. Iya. Ya, nggak apa. Pak Erik Herlangga ini dalam kurang lebih, ini kita kasih kenalan dulu ya. 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini jadi nama barulah di dunia basket Indonesia. Beliau mempelopori atau melahirkan klub basket Lufri, Surabaya. Kita langsung aja ke Kang Erik ya. Pak Erik, apa latar belakangnya sampai terjun masuk ke dunia basket, ujuk-ujuk langsung bikin klub di IBL? Silakan Pak Erik. Oke. Suara saya oke nggak nih? Oke, Pak. Suara saya jelas. Masih agak putus-putus. Jadi, oke. Gini ya, saya. Oke. Sekarang gimana suaranya? Oke. Halo. Ya, halo. Oke, Pak Erik, jalan. Saya selalu terbuka ya, dan selalu tidak pernah malu untuk bilang sebenarnya tidak sengaja gitu loh. Saya punya klub basket itu karena hanya dikarenakan melihat podcastnya pada saat itu ya, seorang Anil Wenas lah ada masalah dengan Siliwangi. Sebenarnya kalau ngomonginnya story-nya itu aja sih, cuma gara-gara itu. Kenapa? Karena saya pikir kayaknya lebih complicated di e-sport gitu loh, karena kan bayar lisensinya mahal ya. Waktu itu tuh lisensi Mobile Legends aja itu 15 miliar untuk join liga. Jadi saya pikir kenapa enggak kita join di situ, dan ternyata saya ketagihannya itu saya tuh punya saya tuh punya, mungkin orang bisa bilang saya sick atau apa ya, tapi saya tuh orangnya kalau udah dalam berkompetisi saya nggak mau kalah gitu. I have to fight and I have to win gitu. That's the only problem I have. Oke. Terus kenapa basket Pak Erik? Maksudnya kita selama ini tuh di Indonesia tuh dikenal orang-orang yang nyemplung ke dunia basket profesional itu biasanya adalah orang-orang yang memang dari awalnya sudah suka basket. Nah, yang kami tahu nih, Pak Erik ini bukan orang basket, nggak punya latar belakang basket. Yang kami tahu nggak punya latar belakang basket yang kuat, tapi tiba-tiba masuk ke basket dan langsung bikin klub profesional. Alasannya apa gitu? Saya mendapatkan challenge, katanya bukan challenge sih, saya mendapatkan feedback ketika saya coba masuk. Itu dia bilang, ngapain basket, bakar duit aja, rugi.
ini udah untung loh, ini ada orang yang mau bakar uang buat basket datang segala macam. Saya bingung kenapa begitu, saya bilang. Karena saya berpikirannya berbeda gitu loh. Kalau orang jual basket itu pasti bakar duit. Saya jual emotion. That is different thing ya. Sport it's about emotion for me. It's about connectivity with the fans. Bagaimana caranya ngebuat fans merasa memiliki klub dan kita memiliki rasa keterikatan satu sama lain, emosional. Kalau menurut saya itu, kalau ada klub basket, saya mau jualan basket, menurut saya, I'm sorry, that was wrong strategy untuk gain the valuation ya. Kalau menurut saya, ketika saya di challenge punya klub basket, well, saya akan fokus ke how to gain emotional relationship dengan klub, fans dan juga pemain. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan pertama kali kan memang berbeda. Saya mencoba buat konten-konten, saya mencoba buat reality show, saya mencoba membongkar caranya gimana sih orang bisa lihat gitu loh prosesnya ketika orang baru punya klub, prosesnya draft pick segala macam, prosesnya drama itu kan semua saya mencoba membuat sesuatu karena saya percaya kalau kamu mau sukses di satu bidang, kamu harus tahu dulu bidangnya apa gitu. Nah, menurut saya sports itu adalah emotion gitu. Jadi saya fokusnya di situ gitu. Dan fokusnya ke valuation. Ya sekarang inilah, kalau saya bisa challenge ya, perusahaan Indonesia Gojek misalnya. Perusahaannya rugi, tapi valuation-nya sekarang udah dekakorn ya atau lebih ya, saya nggak tahu. Tapi we are talking about valuation of the club gitu. Itulah yang ketika ada orang ngapain ya buat saya challenge accepted. Memang problem saya adalah competition itu loh. Jadi ketika ada orang nantang, gue jabanin gitu. itu problem gue. Nah, Pak Erik. Nah, nih santun dulu Sob. Tapi Pak Erik sebelumnya itu belum mengerti basket atau gimana, Pak? Saya waktu SMA main basket nggak diterima Pak, kebetulan saya jadi karena mungkin saya nggak ya, jadi saya masuknya ekstrakurikulernya PMR pada saat itu. Palang merah para perempuan. Jadi ya udah saya gagal main basket, ya udah mungkin baru juga berapa kali lari udah diganti ya. Akhirnya ya udah, jadi ya saya suka nonton waktu itu karena teman-teman saya semuanya Chicago Bulls banget dulu kan, waktu zamannya Rodman, Pippen sama Jordan lagi gila ya. Terus ketika saya udah mulai dewasa, udah nggak ke SMA segala macam, ada heboh Jeremy Lin. Nah, saya kembali lagi termotivasi di situ. Gilanya bisa kayak gini, gitu aja sih. I don't play basketball. I think main basket karena mereka teman-teman saya nggak percaya sama saya, itu aja sih untuk main. Ya, justru itu aku Mas. Ini aku bertanya-tanya. Apa yang dilakukan Pak Erik waktu pertama kali membangun tim? Nyari membuild timnya ini bagaimana Pak Erik? Yang dilakukan apa, nyari pelatihnya dulu, pemainnya dulu? Itu kan sesuatu yang nggak gampang menurutku loh. Oke, gini. Sebelum pertanyaan santun, saya kasih gambaran dikit tentang di awal ya. Itu bagus pertanyaannya santun. Saya jelasin dulu ke semua teman-teman bahwa waktu pertama kali kenal Pak Erik itu, saya mendapat kesan Pak Erik tuh kerja sendiri aja dulu. Bahkan dulu kita ingat ke kantor, datang kenalan sama teman-teman DBL, lalu kemudian nyari pemain. Kita ingat dulu gerilyanya Pak Erik nyari pemain tuh ya, seolah sendiri gitu. Kemudian membangun citra tim Louvre Surabaya, memilih Surabaya sebagai kandang waktu itu. Ya lanjut tadi, itu buat gambaran umum aja buat pemirsa kita. Gimana ngebangun tim ini? Awal-awal itu loh Pak Erik. Suka banget nih pertanyaannya nih dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena ada orang misunderstood sama saya. Ya. Mereka berpikir Erik itu ngerjain sendiri. Waktu itu pernah ada yang nanya ya, orang besar nanya, kamu itu ngelakuin semuanya sendiri, kenapa? Di awal, dan bahkan bilang kamu itu kayaknya nggak percaya sama orang yang ngerjain. Oh, itu salah besar loh. Saya adalah orang yang percaya untuk delegation. Nih, dalam prinsip leadership, nah makanya beda nih. Kalau saya ini memang kerja dari bawah ya. Jadi saya kerja di beberapa hotel brand dan saya tentunya mempunyai training yang saya bisa ambil.
There's a big difference nih, sekali lagi ya. Ini penting nih buat teman-teman yang mulai. There are a big difference between delegation of the job dan dump the job. It's a big difference. If you do delegation, you have to show how to do it. Then kamu kalau misalnya mau delegasi pekerjaan, kamu tunjukin dulu cara kerjanya, masukin dulu misi kamu ke mitos kerja kamu, baru yang lainnya ngikut saya, baru nanti udah gitu kamu ikutin ya, kamu terusin dan oke. Nah, dump the job adalah kamu kerjain ini. Mereka siapa, bos? Mereka karyawan, gajinya sorry ya UMR. Mereka kerjanya sebelumnya di mana? Mereka nggak punya pengalaman, mereka nggak punya misi kita. Ini yang paling penting, saya mau kasih tahu. Yang paling penting dari sebuah klub adalah visi of you, yourself. You spend a lot of money, kamu buang-buang duit untuk invest di suatu klub, tapi kalau visi kamu nggak tereksekusi dengan baik di klub, percuma gitu. Jadinya cuman pekerjaan A, B, C, D yang memang mungkin mereka kurang ngerti apa yang kita mau. Saya dari awal, it's all about my vision. It's all about deliver visinya ke depan in the next 5 years mau jadi apa. Jadi ketika orang melihat ada saya tuh ingin memperlihatkan sama teman-teman ini loh caranya. Bahkan musik, saya make sure musiknya harus masuk. Saya make sure apalagi ya kontennya harus masuk. Saya take semuanya, saya supervisi. Bahkan editing pun saya make sure itu harus pas. Pokoknya season 1 itu saya involve 100%. Kenapa? Karena make sure visinya beres. Sekarang nih ya, ketika diakuisisi, tahu nggak apa yang terlontar dari saya? Kan mereka akuisisi banyak ya, rekrut banyak orang, rekrut dari klub apa segala macam. Mereka memuji saya, tahu nggak? Karyawannya bekas Pak Erik gila ya, semua jalan sendiri, gitu. Kayak udah otomatis, udah nih. Itulah yang saya lakukan agar mereka ketika gini. Leader yang bagus itu adalah pimpinan yang baik itu adalah ketika dia tidak ada, perusahaannya jalan gitu. Otomatis. Bukannya down. Wah, nggak ada Pak Erik, itu hancur Louvre. Itu that's very wrong management. Tapi ketika saya nggak ada dan perusahaan itu tetap jalan dan bagus, itu yang bagus. Itulah maksud saya. Saya tuh bukannya one man show, tapi saya tuh ingin merepresent visi saya dan misi saya tercapai di klub ini sehingga yang lain belajar dari saya dan eksekusi bersama-sama dan kita jaga visi misi itu karena visi itu bagi saya penting banget untuk sebuah klub, apalagi kalau kita bicara bakar duit miliaran. Ya. Nah tapi nih kalau misalnya visinya begitu, saya jadi tergelitik untuk tahu lebih jauh lagi. Tiba-tiba di tengah perjalanan baru 1,5 musim apa 2 musim itu digabung sama Dewa United, entah dibeli atau gimana sistem, nanti Pak Erik silakan cerita. Kenapa itu terjadi? Kenapa Dewa United masuk kemudian 1 tahun kemudian sekarang gitu dilepas total gitu. Apa yang terjadi? Jadi pada saat itu kan ada, kalau kan jejak digital nggak hilang ya, bisa dilihat lah di YouTube, saya masih ada videonya. Itu tuh betul, itu beneran. Di take over, di shoot itu adalah reality show. Kejadian sebetul-betulnya ketika saya mau ambil klub. Jadi memang pada saat itu kita lagi berlimpah cash ya, karena hotel kita, bisnis saya semuanya hotel, Pak. Saya nggak jualan ayam geprek, saya nggak jualan burger restoran atau food and beverage ya yang lagi naik daun. Saya fokus ke hospitality. Saya nggak nyangka Pak ada corona. Sumpah, kalau saya punya feeling corona Pak, saya nggak akan mau Pak bisnis di hotel. Sumpah Pak. Hotel valuasinya Pak 30-40%. Sekarang on sale berapa ribuan hotel dijual. Valuasi drop. Kalau ngomongin manajemen fee, dulu itu lancar bayar 30 hotel Pak, bayar Pak per ke saya Pak. Berapa itu saya dapat uang cash Pak? Ya. Saya nggak tahu ada corona Pak. Sumpah saya kaget ada corona. Kalau aja pada saat itu saya jualan ayam geprek, mungkin saya berbeda Pak, karena ayam geprek itu 150 juta orang beli di aplikasi online untuk makan. Itu nggak ada Pak. Saya nyesel. Jadi memang capek-capek punya investasi hotel. Serius. Murni gara-gara corona ya. Wah itu
Corona hospitality drop ya, tapi kan kita juga masih punya tabungan ya. Saya pikir 6 bulan fine. Bos, bisa lihat ya kalendernya. Ini udah bukan bulan, tahun. Udah hampir 2 tahun ya. Bali sampai sekarang ditutup. Kebayang itu apa ya? Berapa hotel tutup? Serius itu beneran sedih lah. Maksud saya pada saat itu saya masih bisa bertahan lah ya. Tapi tiba-tiba saya ada apa ya? Ada musibah, yaitu ibu saya pada bulan November itu divonis kanker. Dan udah itulah ya, dan jadi saya dan butuh biaya besar cash karena kan semuanya hutang sama saya nih, karena nggak bisa bayar sama saya kan, sistem saya kan, saya operator, jadi semuanya harus bayar sama saya. Mereka tuh udah utang lebih dari setahun sama saya, ini sampai sekarang ini masih bayar nyicil gitu. Nah pada saat itu saya butuh biaya besar, pilihannya yang semua harta saya kan gini ya, semua harta saya kan dimasukin ke apartemen, kondotel, rumah, ya pokoknya orang lama lah, orang tua lama lah. Pokoknya hal-hal seperti itu. Tiba-tiba ada seperti ini, pengusaha perhotelan tidak boleh menggadaikan. Kebayang nggak? Saya punya aset banyak, tapi tidak bisa menggadaikan sertifikat dan lain-lain, karena emang ada instruksinya di bank. Jadinya kita dibiarin cari duit selain dari situ. Gimana caranya? Sementara asetnya di situ semua ya. Akhirnya saya punya klub ya, dan akhirnya saya ketemulah sama beberapa banyak pengusaha ya. Ayolah kita bantu dong, saya mau jual sebagian saham saya bilang gitu kan. Saya mau ini, tapi nggak ada gitu loh. Nah akhirnya saya ketemu Pak Tommy, dan akhirnya ya setujulah untuk akuisisi. Dan kenapa harus saya lepas Louvre? Karena pada saat itu saya nggak lepas Louvre secara keseluruhan. Saya hanya menjual lisensi dan pemain. Cuma 2 yang saya jual, clear di agreement. Dan saya menjadi presiden sampai tahun kedua. Nah, kenapa saya sampai jual? Jadi waktu saya kan dulu dapat beasiswa lah ke Belanda ya. Saya nggak punya uang dulu. Oh ya, kehidupan saya kan dulu masih di bawah ya. Waktu itu ibu saya kasihan, ibu saya kan cuma perawat ya. Jadi dia sengaja donor darah untuk dapetin hadiah ini pemanas air untuk saya bawa ke Belanda untuk kalau lapar makan Indomie. Saya kalau ingat itu sedih. Saya kalau orang tua saya udahlah, apapun saya korbanin lah kalau demi orang tua saya, beneran. Saya udah ingat ibu saya baik kayak gitu. Udah saya lakuin apapun lah. Saya punya apapun juga ini karena ibu saya. Saya nggak mungkin lahir di dunia kalau nggak ada ibu saya. Jadi hal pertama yang saya lakuin ya saya harus. Bentar ya, saya jadi sedikit sedih nih. Emosional Pak. Tadi Dimas mau nanya apa Mas? Sabar. Semangat Kang Erik. Kasihan ibu saya. Pak, ini Pak, pertanyaan saya Pak. Yes bos. Dengar nih Pak. Ada tim baru nih Pak. Ya jadi apa ya? Jadi ketika saya udah jual ya lisensi saya sama itu ya, karena saya pengen ngobatin ibu saya. Ya saya udah lah ya. Saya move on, saya coba fokus di kerjaan saya lagi. Tiba-tiba seperti saya bilang, saya punya penyakit saya tidak bisa. Ini loh ada tantangan. Saya punya saya punya ya itulah, saya nggak mau kalah gitu ngeliat ini kayaknya salah nih. Oleh karena itu saya klubnya kan saya nggak logo, trademark dan lain-lain boleh cek, masih ada semua ya, terregister. Ya akhirnya saya ketemu sama Pak Chandra Putra Negara, dan akhirnya beliau let's do it together, dan ini kita konsorsium sama perusahaan besar lainnya. Dan karena pada saat itu kita itu ya sudah mengajukan diri di Surabaya, tapi akhirnya Dewa United tetap di Surabaya, tidak mau ke Tangerang. Oleh karena itu saya juga merasa ini ide bagus, karena saya juga pengen join ABL tetap di Surabaya, dan IBL-nya saya pindahin ke Malang, jadi saya bisa grab market lebih besar lagi, Jawa Timur. Jadi Jawa Timur
ABL ini di Surabaya Pak ya? ABL di Surabaya. Asian Basketball League ya? Ya, ABL-nya jadi Surabaya. 2 gitu Pak? Ya, 2 Pak. Oh. Karena di IBL Pak, karena gini, saya itu butuh uang untuk revenue Pak, revenue stream. Nah, revenue stream terbesar, bisnis kedepannya itu Pak, itu pasti dari pay per view Pak. Jadi gini, sekarang ini kan corona, pasti kan di stadion ada orang kan. Nah, kalau di ABL, saya bisa mengadakan turnamen atau pertandingan. Nah, ketika saya ada tanding, 1 minggu lah, atau 1 bulan lah saya jadi host karena bubble. Nah, itu semua menjadi hak siar saya, Pak, hak siar kami. Nah, itulah salah satu syarat saya untuk diskusi sama mereka pertama kali. Dan hak siar itulah yang menurut saya besar ya. Saya kasih contoh begini, rata-rata IBL ini rata-rata yang nonton 1 game ya, di 10.000 aja misalkan 1 hari kan 4 game, berarti 40.000. Ya 40.000 aja dikali, misalnya saya jual tiket 10.000, itu kan udah 400 juta sehari Pak. Nah kalau misalnya saya ada game dalam 1 bulan ada 20, 400 juta aja ke 20 berapa? Ya sekitar 8 miliar. Jadi saya 8 miliar dalam waktu 1 bulan, itu at least saya dapatnya di situ gitu loh. Nah kalau di IBL, dia tidak memberikan hak siar itu kepada kita gitu loh. Karena kan sistemnya series. Tergantung kota yang mana gitu. Kalau bubble pun saya pikir kan gratis. Kalau saya sih ABL, kalau saya akhirnya corona mengizinkan klub lain datang atau saya bisa terbang ke negara lain, saya sih tetap akan mengedukasi para teman-teman semua, para fans, yuk bantu gitu loh. Ini tuh kita tuh investasi gede loh, investasi pemain. Pemain-pemain ABL itu 10.000 ke atas bos, gajinya bos sebulan bos. Nggak bercanda gitu loh. Tapi percaya nggak, operational cost dengan IBL lebih murah ABL. Kenapa? $10.000 itu untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan. Kan Pak? Iya, jadi memang lebih murah kalau ngomongin overall money ya. Karena pemain itu mahal tapi untuk dipakai short term. Jadi ya kita gitu. Bukan ini ya, maksudnya kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita harus menggaji 1 tahun gitu kan. Kalau buat orang asing kan cuma short term per musim, dia nggak mau untuk lama-lama. Nah, Pak Erik, sebelum lanjut ke sana, cerita dikit dong trigger, sehingga tadi kan sudah diceritain trigger sedikit tentang kenapa ABL masalah business wise kan, jadi ada sistem pay per view dan lain-lain, sementara di IBL nggak bisa. Cerita sendiri sedikit dong masuknya Pak Erik ke ABL, bikin tim, yang saya dengar juga kan gosipnya malah ingin menyelenggarakan gitu. Ya. Jadi gini, waktu itu kan sebenarnya saya sudah ada sampai meeting jauh sekali ya dengan siapa ya, Jericho ya nggak salah ya. Jadi Jericho itu punya liga sendiri namanya APEC, Asian Pacific League. Jericho keluar dari ABL pada saat itu. Jadi kita udah meeting tuh sama beberapa klub, udah dapat draft segala macam. Karena memang saya pingin banget ikutan franchise league. Karena bagi saya bisnis ke depan adalah sport license. Orang belum paham nih, tapi ini suatu saat lihatin, saya selalu berpikiran 2 langkah ke depan. Soalnya lihatin, pegang kata-kata saya nih. Sport license it will be aset yang harus dimiliki oleh pengusaha. Nah, pokoknya apapun yang ada lisensinya harus diinvestasi lah. Nah, dia mau jual franchise license itu, saya mau. Tapi ternyata kan ada tuntutan. Ada somasi dari ABL, jangan hubungin Jericho segala macam. Saya jadi takut. Akhirnya saya kontak lah ABL. Saya mau ikut, jadi gimana caranya? Oke, tapi kamu gimana? Ini saya nggak mau ada urusan sama Jericho. Ya udah, saya sama kamu ya. Ya udah, saya belum tahu ada rencana. Terus udah ngobrol-ngobrol lama. Terus akhirnya saya meeting sama mereka. Saya bilang gini, kamu kalau nggak ngadain event, kamu akan dianggap hilang. Semua orang udah berusaha untuk eksekusi, tapi kamu aja nih liga yang nggak ada. Ya karena susah nih terbang-terbangnya. Udah deh gini, saya sponsorin, saya adain di Bali. Saya juga mau support program pemerintah sport tourism di Bali untuk Bali Bangkit. Adain di hotel kami di Bali. Semua pemain gratis, makan, tinggal di sana.
semuanya gratis, kamu cuma tinggal terbang, that's it. Terus mereka akhirnya, oh that's a very nice offer, udah gitu mereka lama-lama diskusi, akhirnya saya dapat surat MOU itu gitu, dan akhirnya ya kita akan ngadain tadinya September, tapi ternyata kan Indonesia begini, jadinya ya mungkin nggak tahu kapan nih, karena di sana pun lagi lockdown, jadi ini juga ini corona nih, makanya nih musingin kita semua nih. Ya. Oh, jadi sistem kayak bubble gitu juga Pak ya, atau turnamen gitu sistem? Saya sih mengharapkan dan saya mengharuskan bubble. Kenapa? Karena biar saya dapat uang balik, Pak. Jadi saya kan ketika saya ngadain kan saya bilangnya gratis. Tapi kan itu sebenarnya dalam bisnis itu itu gratis kok. Padahal saya ntar ngambil uang dari jualan pay-per-view gitu loh. Ya. Yang menarik dari Pak Erik ini adalah beride. Terus juga ada dua hal kan, IBL dan ABL. IBL-nya masih dalam proses untuk dapat klub baru. Lalu kemudian ABL-nya juga agak tertunda gara-gara apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi beliau ini, Pak Erik ini sudah mulai kurang lebih menyusun kekuatan. Pemain maksudnya ini ya? Pemain. Nah, gimana Pak Erik? Apa aja nih tantangan? Kan tantangan dalam membentuk tim di kondisi saat ini gitu. Apalagi kita kan di main basket tuh tahu lah siapa aja nih pemain-pemain yang masih available, berapa kualitasnya. Itu menjadi tantangan tersendiri nggak buat Pak Erik mengumpulkan pemain-pemain baru untuk tim Louvre yang baru nanti? Untuk IBL ya? Untuk IBL, bahkan pun untuk ABL nantinya. Oke, untuk IBL dulu, saya sebenarnya seperti biasa lah, kalau saya kan strateginya selalu mempunyai franchise player, karena bagi saya suatu klub harus mempunyai franchise player. Itu strategi saya yang pertama, itu sih udah secure. Yang belum secure itu adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang kita bisa anggap sebagai pelapis lah ketika seniornya sudah ada lagi di lapangan ya. Sayangnya ya, ini masukannya jangan ada yang marah ya. Sayangnya itu gini, tahu nggak sih kalau cari pemain itu susah. Nah, ada yang bilang, wah pemain banyak, gini. Beda dulu nih. Ada klub yang cuman pengen main aja. Misalnya, ya dengan main aja, tapi di peringkat paling bawah misalnya. Ya itu kan hak dia. Kan seperti saya bilang, visi klub beda-beda. Kalau saya nggak bisa, saya pengen final, bila top 4 atau playoff lah minimal kan. Berarti kan harus pemain-pemain yang punya misi yang bisa mewujudkan itu kan. Nah, pemain-pemain muda yang mewujudkan itu udah di lock semua. Nah, misalnya gini, saya tanya, kamu kenapa nggak bisa main? Kamu kan namanya nggak ada di BL di list. Oh ya, tapi saya udah masuk Kak ke tim 2. Wah, tim 2 tuh apaan? Lagi di satu klub lah, ada lah. Saya nggak mau ngomongin. Ada juga yang X misalnya. Papahnya sampai ngomong gini, aku udah setuju banget, aku suka banget misinya Pak Erik, Louvre dibawa begini, saya pengen anak saya dibawa begini. Tapi saya sudah ditandatangan sama klub IBL, anak saya, sampai sekarang belum dikasih gaji Pak Erik. Dari udah 8 bulan belum dikasih gaji, dan saya mau keluar aja sulit gitu loh. Kan kasihan. Maksudnya kok ada kayak gini? Maksudnya ini bukan urusan saya, maksudnya ini saya nggak tahu ya, mungkin Perbasi ya, atau misalnya apa ya, mungkin yang lebih berwenang ya untuk membereskan ini, karena saya tuh orang baru gitu loh. Karena kalau saya yang dengan sosok saya yang seperti ini, bos, itu gue udah semakin banyak yang nggak suka aja udah. Jangan gue lah, maksudnya aku ini lagi memperjuangkan dulu satu slot dulu lah di Malang. Maksudnya PR loh, ini PR buat basket Indonesia loh, seriusan. Itu sayang loh, pemain yang menurut saya punya talenta yang bagus tidak bisa berharga ya. Dikunci. Itu nggak boleh loh. Seriusan, kasihan, maksudnya bukan karena kita klub basket, kasihan aja gitu. Ya maksudnya saya nggak nyindir yang di bawah ya, maksudnya yang mas yang pakai topi, yang dia pakai topi muda ya, pemain muda, gue bilang pemain muda. Mas yang pakai topi terkunci gak Pak? Ya. Aku kasihan aja bos, beneran kasihan. Aduh. Tapi benar. Ini bukan saya potong dikit, tapi benar. Ya, yang pakai topi itu, yang pemain yang pakai topi itu
begitu, ada kasus terkunci, walaupun ya udahlah kalau dalam-dalamnya nanti kita beda cerita. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita sempat ngobrol sama salah satu pemain, Syam Al-Badi yang gagal berkiprah malah. Iya, ternyata akar masalahnya sama, terkunci sama salah satu lembar surat. Ternyata sekarang Pak Erik juga cerita bahwa ada kejadian begitu ya. Menghadapi hal yang serupa gitu. Saya setuju sih, memang itu harusnya jadi apa ya, challenge buat semua. Itu Pak Erik udah pernah ngobrol nggak sama misalnya, sebut aja misalnya sama Pak Direktur IBL, misalnya sama Pak Junas gitu, udah pernah ngobrol? Saya pasti akan bicara, karena dulu itu, jujur ya, pertama kali itu kan saya dengan Pak Hasan, belum ada Pak Junas dulu itu. Iya. Dan ada RUPS, Pak Junas masuk, saya bilang sama Pak Junas, saya mau masuk IBL kalau saya bayar. Jadi saya mengajukan diri membayar, ini harus menjadi franchise league. Saya kasih tahu share, ini harus begini. Kenapa? Agar valuasi klubnya naik. Karena ntar kalau slotnya suatu saat ini ditutup, wah itu harganya kan, ekonomi itu demand and supply. Nah ketika demand-nya semakin tinggi, supply-nya udah nggak ada, udah kelok, itu harga udah gila gitu loh. Nah saya udah bilang pada saat itu, jadi saya orang terbuka lah, dan saya pikir, saya percaya Pak Junas juga orangnya sangat terbuka. Tapi masalahnya saya belum punya saat ini ya, ketika kita bicara ini saya belum punya slot, jadi saya nggak punya hak kayaknya untuk bicara apapun. Saya siapa gitu. Loh, sekarang ini Pak Erik di IBL udah dapat slot atau belum sih Pak? Saya di IBL itu lagi proses Pak, semuanya dokumen saya udah submit. Saya udah dapat rekomendasi daripada Kota Malang dan provinsi. Jadi Kota Malang udah dapat rekomendasi, Provinsi Jawa Timur udah dapat rekomendasi. Jadi udah semuanya udah beres, sudah on ya, mudah-mudahan lah Pak. Mudah-mudahan. Jadi lo free Malang Pak ya? Kenapa? Apa Mas? Berarti lo free Malang namanya? Namanya nanti kita akan announce ketika percuma kalau misalnya aku nggak lolos, misalnya yang lebih baik daripada aku lah pengelola basketnya. Tapi bakal stay di Malang gitu ya Pak? Tapi markasnya di Malang ya. Oke, markasnya di Malang. Ya. Terus Pak, boleh nanya lagi Pak? Apa? Ya harus nanya loh. Dengar-dengar. Saya dengar-dengar doang. Saya dari tadi dengar-dengar doang lah Pak. Tuh, jangan dengar. Katanya si Pak Erik ini udah punya pemain kayak Daniel, Kelly, Galang. Ini yang baru saya tahu. Apakah benar Pak? Jadi memang saya kan mengirimkan surat lah. Saya kan orangnya memang harus taat aturan ya. Jadi saya kirim surat dulu ke klub. Boleh nggak nego sama pemain ya, kita ngobrol nego. Kalau Daniel memang sudah saya beli dari Bali United. Karena itu prosesnya panjang itu dari zaman saya waktu masih kita bubble, karena saya sebenarnya mau Daniel itu. Saya mau, kenapa? Saya bilang sama Pak Tommy, bosnya Dewa, kita harus buat gebrakan. Kenapa? Karena saya suka, bukan drama ya, saya suka sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Saya mau Daniel kita tebus, dan tiba-tiba pada saat playoff main di kita gitu. Tapi lama sekali proses, ketika itu emang ada celah, ada trade namanya. Tapi memang nggak sepakat masalah harga. Jadi ya udah. Dan sekarang pun saya masih terus ya basically karena saya temen lah sama Daniel, ya saya beli dulu aja Daniel. Gitu aja. Nah, berarti Daniel ini statusnya masih sama Pak Erik gitu ya? Kalau kalau klubnya ya. Kalau klubnya, jadi saya yang beli sekarang. Jadi memang secara aturan klubnya sudah menjual kepada saya ya, gitu. Pak Erik, cerita dikit dong tentang, ini kan Pak Erik sudah 1,5 tahun lah katakanlah menjalankan Louvre kemarin di ABL. Suka dukanya apa sih? Maksudnya kita kan banyak ngobrol ya, terus kemudian apa nih yang menurut Pak Erik, loh kok begini di dalam menjalankan liga ini, atau kok seharusnya begini gitu. Suka dukanya apa selama 1 tahun lebih ikut berkompetisi di IBL? Kalau menurut saya apapun ya kompetisinya ya, ini kan kompetisi adrenalin. Jadi kalau orangnya nggak punya hati besar, mendingan mundur aja kalau menurut saya. Kenapa? Kompetisi itu pasti ada fight, misalnya ngerebutin jamar, ada fight nih, kita berlomba-lomba. Tapi kan itu professional job.
ketika udah done jam marah sama gue, ya udah dong jangan marah gitu loh. Kayak orangnya kayak gitu soalnya. Misalnya saya marah sama orang, tapi kalau kerjanya nggak beres, udah gitu kita teman lagi. Nah, maksudnya itu banyak yang belum terbiasa seperti itu. Itu yang menurut saya seharusnya mereka punya hati besar. Ini kan kita don't take it personally lah. Misalnya apapun yang terjadi lah itu don't take it personally, ya udah. Maksudnya hati besar ya apapun itu ya. Misalnya gini, ini cerita lucu nih, udah jelas-jelas aturan IBL nih. Aturan IBL adalah pemain yang sudah tidak punya kontrak, misalnya free, misalnya si X saja udah nggak punya kontrak sama satu klub, dan kalau sudah nggak punya kontrak, apalagi udah lebih dari setahun, harganya bisa 100 juta. Nah itu dia nggak mau ngeluarin surat keluar kalau misalnya nggak mau bayar 200 misalnya. 300 kan nggak jelas, orang aturannya aja segitu gitu. Jadi sometimes obstacle seperti ini yang harus dibetulkan, karena ini demi basket Indonesia. Respect lah sama, inilah, nggak usah respect sama gue, respect sama aturan aja, udah cukup lah gitu. Nggak usah, karena ini ada tim-tim baru lagi mau masuk, investasi besar, ayo dong respect aja sama aturan gitu aja sih. Jangan sampai ada pemain udah habis kontrak, ditulisnya free agent misalnya, tiba-tiba kata klubnya nggak dijual apa, jadi kan bingung saya, kontrak udah nggak dijual lah misalnya gitu. Jadi saya udah nggak jelas lagi gimana. Mungkin saya masih kurang paham, makanya saya kadang-kadang suka telepon teman-teman basket senior, teman-teman owner atau apa, ini gimana sih harusnya. Sekarang saya nggak ngerti, atau komunitas atau apa yang lebih ngerti sama saya, ini gimana sebenarnya sih, saya nggak paham gitu. Di luar udah breaking the rules aturannya dan ini, tapi ya gitu deh, masih aja ada gitu. Itu menurut saya harus punya hati besar lah untuk menerima itu. Udah mungkin zaman dulu seperti itu, sekarang udah enggak. Let's move on gitu. Ya. Barangkali untuk teman-teman yang nonton ini kurang memahami apa yang diceritain sama Pak Erik, saya jelasin dikit bahwa di IBL itu ada aturan bahwa ketika seorang pemain habis kontrak, dia tidak serta-merta lepas dari klubnya. Jadi dia masih tidak terikat secara tidak langsung. Itu namanya kalau di IBL itu ada istilahnya restricted free agent. Itu aturannya. Jadi selama 2 tahun itu dia seolah-olah masih milik klub itu. Jadi ketika ada klub lain mau ngambil dia, itu dia harus bayar ke klub yang lamanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun sudah lewat 2 tahun, dan entahlah apakah setelah lewat 3 tahun pun masih demikian, memang barangkali ada, dan mungkin itu yang dikeluhkan sama Pak Erik tadi. Dan saya pribadi setuju sih, bahkan kalau bisa ya aturan itu harus segera dieliminasi gitu. Jadi bahwa kalau pemain sudah selesai kontraknya, kalau di sepak bola di Eropa itu istilahnya Bosman Rule, pemain selesai kontrak ya selesai gitu, sudah tidak ada lagi biaya kontrak yang harus dibayarkan oleh klub barunya atau pemain itu ketika dia harus keluar dari klub itu. Dimas Santun, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, itu 2 tahun tertulis, Boy. Ada aturannya di IBL ya. Ada. Itu awal mulanya dari apa sih itu? Kok bisa begitu ya? Karena menurutku tuh peraturan yang menjengkelkan. Maksudku gini loh. Aku juga pernah bekerja di suatu perusahaan, dan bolak-balik sebelum berusaha saya bekerja di perusahaan. Ya kontrak selesai ya, kamu mau jungkir balik, mau salto, terserah. Ini kok bisa ada begitu? Karena aku merasa ini berat ke pemainnya. Kadang kasihan pemain itu. Pemain ini kan juga butuh hidup ya. Butuh cari duit buat keluarga segala macam gara-gara peraturan begitu. Dan bahkan setauku terkadang klub itu membuat sesuatu yang mengada-ngada supaya orang ini susah keluar. Ya itu jadi kadang-kadang kurang fair. Nah, makanya aku setuju, Boy. Kalau bisa ini dihilangkan, itu cara menghilangkannya itu Indonesia ini berkiblat kemana sih? Ke perbasinya atau menghilangkan ke liganya atau menghilangkan atau bagaimana? Ya, gue sih berharap orang-orang seperti Pak Erik yang bisa bergerak dan mendorong teman-teman yang lain untuk bisa menghapuskan aturan itu ya. Apply license. Enggak, soalnya benar. Ada teman yang kerja di luar negeri, dia bilang sebenarnya aturan seperti itu tuh sah-sah aja. Maksudnya
ketika lu misalnya kerja di industri mobil gitu, bikin mobil, ketika lu dicaplok sama lu pensiun, misalnya lu keluar dari perusahaan A, lu mau kerja di perusahaan B, itu emang ada larangan, misalnya dalam jangka waktu sekian tahun. Tapi dalam jangka waktu sekian tahun itu, lu tetap dibayar sama perusahaan A yang tidak membolehkan lu untuk pindah ke B itu gitu. Nah, kalau itu fair boy. Ya, tetap dibayar. Entah dibayarnya itu berapa ya, setengah gaji kah, seperempat gaji, atau penuh bagaimana. Karena takut anunya loh, rahasia perusahaannya. Iya. Situ. Tapi di saat lu kerja di industri lain, biar lu nggak pindah ke pesaing, ya lu tetap dibayar sama itu gitu. Nah, kalau di kita kan ya nggak tahu. Kayak tadi cerita Pak Erik, ada pemain yang masih dikunci, tapi nggak dibayar juga enggak gitu Pak Erik ya? Ya, itu ada pemain muda itu. Jadi memang ternyata masalah ini tidak hanya terjadi di 1-2 pemain, ternyata ada pemain ketiga, mungkin ya pemain-pemain lainnya. Aku kan dulu pernah nanya nih, aku juga penasaran nih, aku tanya, apa sih alasannya? Saya lupa siapa yang jawabnya, dia bilang, oh karena ini ada waktu itu kasus pemain dan klub yang nakal. Bukan nakal sih, maksudnya mengakali peraturan. Jadi pemain ada bagus nih, nah tiba-tiba pemainnya itu mau dibeli, nggak dilepas dan harganya mahal banget. Nah akhirnya dia pura-pura tuh pensiun. Nah udah gitu comeback tahun depannya lagi demi pindah ke si ini. Nah karena itu ditemukan ada indikasi kayaknya waktu itu saya kalau nggak salah gitu, oleh karena itu dikasihlah space agar tidak ada pemain juga yang seperti itu. Nah pemain seperti itu kenapa? Ya balik lagi gajinya berapa gitu loh di klub yang kenapa? Karena saya masih melihat, masih tahu itu ada gaji itu masih 2,5, sorry ya, saya kaget loh. Di Louvre, 250 apa 2.500.000 Pak? 2,5 juta, bos. Oh. Iya, gaji 2,5 juta bos sudah. Udah gaji full semuanya 5 tahun. Ada bos. Aduh, salah satu pemain saya aja 0,5 M setahun. Maksudnya gimana ya? 0,5 M itu kan besar, paling tinggi 0,5 M. Ada yang ini, yang pakai topi aja nih besar loh itu bayarannya. Dan. Oh, kemarin dia ngakunya kecil, Pak. Oh, Idan gede bayaran udah ya? Iya. Terima kasih Pak Erik. Ada lagi nggak hal-hal yang apa ya menjadi keresahan atau bukan hanya keresahan tapi visi ke depan seorang Erik Herlangga yang perlu disampaikan kepada halayak basket Indonesia gitu. Karena memang saya suka sekali sama ide-ide terobosan bahwa ke depan misalnya model bisnis adalah pay-per-view, nggak cuma tergantung kepada iklan atau sponsorship. Pay-per-view itu adalah ide baru gitu yang memang harusnya kita lihat ke depan akan seperti itu gitu. Ada lagi nggak Pak Erik? Gini, buat saya lisensi itu adalah aset tak berbentuk. Jadi itu udah diakuin di pembukuan itu adalah aset. Jadi kalau seperti saya beli Bitcoin, menurut kamu gimana itu Bitcoinnya itu kan, lah. Kalau misalnya bless you. Kalau misalnya lisensi itu sangat penting agar kita mendapatkan hak siar. Saya kasih tahu ya, Corona ini akan merubah in the next 3 years akan merubah kita menjadi a new world lah. New rules. The way kita melihat ke depan itu sudah sangat berbeda. Bayangkan, misalnya kayak gini, kita punya stadion basket. Ini stadion basket nih. Kita sistem series. Ada pertandingan 4. Jualan tiket 20.000 untuk 4 game. Lebih kemudian kita gratis nonton YouTube. Atau pikirin baik-baik. Memangnya sponsor-sponsor nggak kena corona? Sponsor-sponsor itu kan banyak juga BUMN lah dari liga ya, Bank Mandiri, bank lah. Saya nggak usah nyebutin, sorry, saya nggak usah nyebutin merek. Nah, apa Pak? Ada bank lah, ada bank apa. Semua sektor itu kena problem. Nah, artinya mereka either sponsornya diturunin atau pembayarannya di-delay. Menurut saya
pemasukan yang paling bagus itu adalah pay-per-view. Saya bisa buktiin gini, sebenarnya ide saya ini udah lama ya, tapi ini dibuktiinnya bukan oleh saya, tapi oleh, aku sebutin nama boleh nggak nih? Boleh lah. Ide yang sudah saya lontarkan dari tahun 2000 berapa ya, ketika saya mengakuisisi Delta untuk itu sudah dibuktikan oleh Raffi Ahmad dengan Rans ketika melawan Arema, dia menjual 40.000 tiket dan dapat uang sekitar 800 juta cash di muka. Tidak pernah ada sejarah sebelumnya, soalnya itu masuk Muri ya. Stadion itu kan misalnya 20.000 atau 10.000 aja yang nonton. Kemudian bayar tiket kan. Ini 20.000. Paling berapa? Belum bayar operasional. Ini kan cuma bayar live. Mereka dapat bayar di muka loh. Ini pertandingan persahabatan by the way ya. Pertandingan persahabatan doang. 40.000 penonton di satu online ini ya, satu situs ya. Tinggal kita klik nonton, bayar 20.000, itu ada 40.000 orang. 800 juta bos. Cash upfront. Satu game. Nah, one game. Ya. Yeah. That's how the business look like in the future. Yeah, makanya menurut saya ini PR yang sangat berat nih, sama-sama dipikirin nih, maksudnya memang ke depan udah seperti ini, udah klub-klub juga dan liga mudah-mudahan juga ada titik tengah ya. Kalau saya sih berharap IBL oke deh kalau gitu ke depan si klub juga ketika disiarin dapetin hak siar pay-per-view bagian dapat duit kalau saya ya. Tapi kan saya siapa? Tapi saya tahu ke depannya ini pasti akan gini. Pegang kata-kata saya deh. Karena ini pandemi, ini akan terus nih, corona ini kita akan terus seperti ini. Mungkin tahun depan kita masih ada bubble, mungkin DBL juga bubble. Nah DBL ketika ngelakuin itu pada kangen, kebayang nggak orang-orang kangen loh. The best league itu kan, sebelum saya tahu join IBL, the best league itu kan DBL buat saya. Kenapa? Karena kan anak saya suka nonton DBL, sama saya nonton aja gini kan, senang wah gitu kan. Kebayang nggak? Ini orang kangen banget. DBL ngadain lagi, tiba-tiba SMA mana itu yang nonton berapa puluh ribu, itu duit semua bos. Seriusan gue. Kepikiran nggak sih kita semua ke sana gitu loh. Dan saya tahu semua orang juga nih ya, ada orang, wah mahal, bayar. Bilangin aja orang, hey, lu beli diamond untuk main Mobile Legends, beli buat apa? PUBG Mobile, Free Fire, 200.000, 400.000, 800.000, kawan gila. Ini nonton doang 20.000 nggak mau. Oke, sip. Terima kasih banyak, Pak Erik. Dimas atau Santun masih ada yang ditanya lagi nggak? Nggak kerasa nih. Pak, saya yakin apa nih Pak bakal dapat pemain nanti misalnya lisensi, maksudnya dapat slot lah buat main di IBL. Saya tuh orang gila, belum dapat slot aja saya udah pede ngambil pemain termahal di IBL. dan juga saya udah 99% yakin pemain naturalisasi satu udah merapat ke saya gitu aja, intinya gitu. Oke. Siapa itu Pak? Ya, hitung aja itu. Tunggu aja. Ini IBL ya. Iya. Slot aja saya udah nekat. Saya udah nge-secure 4 pemain. Tapi saya nggak mau bicara dulu. Kenapa? Karena kan memang nanti aja lah kan. Tapi kan semua juga tahu. Iya. Oke. Santun ada lagi Ton? Udah boy. Itu aja boy. Iya. Terima kasih banyak Kang Erik. Masih ada lagi nggak hal-hal yang tidak kita ketahui yang pengen disampaikan atau siapa tahu menarik apa? Saya ingin bilang sama main basket, tetaplah seperti sekarang, karena suatu liga semakin kuat kalau ada yang juga mengkritik, memberi masukan, agar semakin baik lagi. Karena kadang-kadang liga atau klub itu pengen cuma dengar yang baik-baik Pak ya. Tapi orang-orang hebat kayak Pak Junas, dia tuh suka you tell me what should I do better. That's Pak Junas. Itu yang Pak Junas saya kenal. Oleh karena itu, tetaplah seperti sekarang, semangat,
mempunyai karakter yang berbeda lah main basket kan. Kalau menurut saya lah, portal basket terbesar lah di Indonesia menurut saya. Bahkan kalau menurut saya sih Southeast Asia, why not ya nggak? Amin. Oke, terima kasih Pak Erik Herlangga kehadirannya di sini. Terima kasih Pak. Jarak jauh, mudah-mudahan nanti kalau ini semua kelar pandemi kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lebih akrab lagi di satu tempat Pak Erik ya. Jadi nggak pakai zoom-zooman begini. Itu terima kasih semuanya yang sudah nonton Main Basket Podcast. Pesan terakhir biasanya selalu datang dari Dimas Muhari. Silakan Kak Dimas. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau biar dapat update lagi dari YouTube, nyalakan notifikasinya. Like juga videonya, juga boleh share ke teman-teman kalian video dari Main Basket Podcast. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kang Erik, Santun, Dimas. Assalamualaikum.